Tugas sejarah sosial. Di sini kami akan membahas tentang penindasan dan kasus prostitusi buruh perempuan di perkebunan Delhi. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas reguler B Stambuk 2022 jurusan Pendidikan Sejarah. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yang pertama Ajeng Priskasari, kedua Halimah Tusadiah, dan yang ketiga terakhir Timothy Dolisinaga. Sebelum mendapatkan kesetaraan, perempuan mengalami ketidakadilan. Pada masa kolonial Belanda, perempuan mendapatkan kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Salah satu contoh ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan pada masa kolonial Belanda adalah dijadikan sebagai budak. Selain itu, perempuan juga dijadikan sebagai kuli-kuli perkebunan di wilayah Sumatera Timur. Upah yang diberikan kepada kuli perempuan pun lebih rendah dibandingkan kuli laki-laki. Adapun faktor-faktor perekrutan kuli perempuan di perkebunan Delhi. Salah satunya yang pertama adalah pihak perkebunan membutuhkan tenaga kerja untuk pekerjaan yang membutuhkan kelembutan dan ketelatenan untuk mengolah tembakau pasca panen. Yang kedua, perekrutan kulit perempuan bertujuan untuk menarik perhatian laki-laki agar mau bekerja di perkebunan. Yang ketiga, latar belakang perekrutan perempuan sebagai kuli perkebunan dengan alasan upah kulit perempuan sangat murah dan lebih rendah daripada kuli laki-laki. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah perekrutan kulit perempuan bertujuan untuk menjadikannya sebagai pelacur atau gundik di dalam perkebunan. Selanjutnya, adapun proses perekrutan kuli perempuan. Perekrutan terhadap kuli perempuan dilakukan secara selektif. Perempuan yang akan dipekerjakan di perkebunan Delhi dipilih dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya syarat-syarat tersebut yaitu perempuan yang masih muda, fisik yang baik dan sehat, serta cantik. Syarat-syarat tersebut mempunyai alasan tersendiri, karena perempuan yang masih muda pasti mempunyai tubuh yang masih bagus. Selain itu, usia yang muda merupakan usia yang produktif untuk bekerja. Para kuli perempuan yang mempunyai wajah cantik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para laki-laki yang ada di dalam perkebunan. Hal tersebut tidak lepas dari tujuan para pengusaha perkebunan merekrut pada kulit perempuan untuk dijadikan pelacur. Selanjutnya, yaitu asal daerah pada kulit perempuan yang bekerja di perkebunan Delhi. Kulit perempuan yang pertama kali berada di perkebunan Delhi merupakan kulit perempuan yang berasal dari Cina. Kuli perempuan Cina yang berada di dalam perkebunan merupakan istri-istri para pekerja dari Cina dan perempuan Cina yang masih muda dan belum berkeluarga. Para istri-istri tersebut ikut dengan suaminya yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Seiring dengan berkembangnya waktu, kuli perempuan tidak dapat dipekerjakan lagi di perkebunan. Hal tersebut disebabkan masalah perizinan dengan pemerintah Cina yang mengalami kesulitan. Selain itu, biaya pengangkutan kulit Cina yang mahal menjadi beban tersendiri juga bagi perusahaan perkebunan. Selain itu, banyaknya kuli yang terkena penyakit akibat kuli perempuan Cina. Beberapa hal tersebut adalah faktor penyebab pergantian kuli perempuan Cina dengan kuli Jawa. Perempuan-perempuan Jawa yang menjadi kuli di perkebunan tembakau Delhi, Sumatera Timur merupakan perempuan yang tinggal di perdesaan. Para pencari tenaga kerja melakukan pencarian tenaga kuli perempuan ke wilayah perdesaan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya, tentang bidang, sistem, dan upah kuli perempuan perkebunan Delhi. Bidang pekerjaan kuli perempuan di perkebunan dibagi menjadi kuli perkebunan dan pekerjaan sampingan. Kuli perempuan yang menjadi kuli perkebunan dipekerjakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan perawatan tanaman tembakau hingga menjadi produk tembakau yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Kuli-kuli perempuan melakukan pekerjaan menyortir atau memilah, mencari hama dan penyakit seperti ulat, menggaruk tanah, mengikat, dan menggantung daun tembakau. Selain itu, berdasarkan sistem perekrutan kuli perkebunan Kolya Ordonantia, kuli-kuli perempuan hanya boleh mengerjakan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan yang ringan meliputi memilah dan mengikat daun tembakau, menyiangi persemaian di ladang, serta menyapu jalanan. Pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh kuli perempuan yaitu pelacuran dan pergundikan.
Pelacuran yang dilakukan oleh kuli perempuan memang dimanfaatkan oleh pihak perkebunan sebagai alat untuk mengikat para kuli laki-laki agar tetap bekerja di perkebunan. Para pihak perkebunan sengaja memberikan upah yang rendah kepada para kuli perempuan agar mau menjadi pelacur. Upah yang rendah dan tingkat kebutuhan yang tinggi menjadi salah satu faktor para kuli perempuan mau menjalankan profesi sebagai pelacur. Selanjutnya, membahas tentang prostitusi di perkebunan Delhi. Yang pertama ada pelacuran pada buruh perempuan. Untuk memenuhi nafsu mereka tujuan didirikannya tempat pelacuran ini sama seperti tempat perjudian. Tujuannya untuk menghabiskan uang para kuli kontrak yang mereka terima setelah mendapatkan gaji. Selain menghabiskan waktu di tempat perjudian, para kuli ini juga menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan para pelacur. Para pemilik kebun ketika malam gajian dapat menerima keuntungan yang sangat besar. Selain habisnya uang para kuli sehingga mereka akan memperpanjang kontrak mereka. Para pemilik kebun ini juga mendapatkan keuntungan lain melalui berbagai pajak yang dipungut dari pasar malam tersebut. Bahkan kuli wanita juga menghabiskan uang mereka untuk membeli berbagai macam barang yang dijajakan di pasar malam. Yang kedua ada homoseksual buruh perkebunan Delhi. Homoseksual merupakan gejala yang terjadi di kalangan buruh perkebunan pada tahun-tahun pertama lahan di Delhi dibuka. Menurut sejarawan Jan Breman, buruh Tionghoa merupakan pelopor kebiasaan praktik seksual menyimpang seperti ini. Selain tak begitu menghiraukan perempuan, mereka bahkan cenderung menjadi pedofil. Anak-anak di bawah umur dari kalangan buruh Jawa kerap menjadi objek seksual buruh Tionghoa. Untuk memenuhi hasrat seksual mereka, lantas dilazimkanlah keberadaan pelacur lelaki. Praktik homoseksual ini terjadi secara terang-terangan dan di depan kuli-kuli lain. Yang ketiga memikat kuli laki-laki. Jika buruh Tionghoa bisa melampiaskan hasrat seksual lewat hubungan sesama jenis, buruh Jawa tidak seperti itu. Selain mereka memang dipersiapkan untuk menjadi pelacur guna memikat kuli laki-laki memperpanjang ikatan kontraknya di perkebunan. Bisnis esek-esek ini dijalankan oleh Germo. Germo adalah para mandor besar dari suku Jawa yang berperan juga sebagai pemimpin kelompok penari ronggeng. Ketika perempuan meliukan tarian ronggeng, kuli lelaki akan ikut menari dan menyodorkan saweran duit. Maka dari sinilah tanda transaksi pelacuran dimulai. Dan yang terakhir yang keempat ada kumpul rebo. Tak hanya prostitusi, kehidupan bergonta-ganti pasangan mewarnai kehidupan di barak-barak kuli. Perempuan Jawa yang tak bersuami di perkebunan mudah menemukan lelaki yang mau hidup bersamanya tanpa nikah. Percumbuan dapat diikat dan diputuskan seketika. Kehidupan di balik barak kuli memperlihatkan degradasi moral. Liarnya perilaku seksual di kalangan mereka menyebabkan maraknya penyebaran penyakit kelamin. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang akhir kedudukan kuli perempuan di perkebunan Delhi. Penurunan produksi tembakau di Sumatera terjadi ketika memasuki abad ke-20. Pada 1914 terjadi Perang Dunia I yang melibatkan negara konsumen Jerman, Prancis, Belgia dan Amerika. Terjadi kehancuran yang dahsyat pada negara-negara tersebut yang membuat menurunnya daya beli. Akibatnya perusahaan perkebunan tembakau mengalami kerugian. Setelah Koli Ordonantia dihapuskan, para tenaga kerja yang diberikan haknya sesuai dengan ketentuan kontrak yakni memulangkan mereka kembali ke wilayah asalnya. Namun mereka menolak dan memilih tetap tinggal di Sumatera dengan pekerjaan sebagai pedagang, petani dan buruh lainnya. Sebagian kuli memilih untuk kembali ke tempat asalnya, namun beberapa juga tetap ingin bertahan bekerja di perkebunan Delhi, Sumatera Timur. Akibatnya para kuli membanjiri wilayah Sumatera dan menciptakan perkampungan yang luar biasa padat penduduk. Dengan begitu sudah tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh penguasa perkebunan. Kehidupan layak sudah mulai mereka rasakan. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penulisan kami minta maaf. Sebelum kami tutup izinkan kami memberikan satu pantun mukukuk. Ada pengrajin menumbuk besi. Kawat dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi. Semoga nanti dapat apresiasi.